Kalau Anda catat tentang kebohongan Habib ini sejak dari mulai awal tahun 800-an, maka selalu berkhianat tadi sahabat. Maka oleh karena itu Abah tidak aneh kalau tentang kasus Agus Abu Bakar Al-Habsyi ini ujung-ujungnya adalah akan seperti itu. Dan inilah yang harus kita memang hati-hati. Kemudian sudah membuat kesimpulan tadi semua. Jadi sekali lagi, ini sahabatnya hari ini, momen yang indah sebetulnya. Kalau seandainya barangkali saya yakin Mbak Alwi itu nggak senang dengan datangnya paus ini. Apalagi Presiden Indonesia, lihat Menteri Agama ada di situ, bahkan Imam besar Nazaruddin Umar mencium jidatnya paus itu itu Bawi itu nggak senang itu. Kalau menurut mereka itu musyrik dan lain sebagainya. Inilah sebetulnya hari ini sudah dipertontonkan Islam Nahdlatul Ulama yang rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin. Seperti inilah seharusnya Islam Indonesia, Islam Nusantara yang telah dibangun oleh para pendiri tegak bangsa ini adalah Islam yang penuh dengan rahmat tadi semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita kenal semua tentang sosok Abah Setu. Beliau aktif mengomentari perkembangan oknum Habib Ba'alwi, terutama masalah hasil rilis tes DNA Habib Agus Abu Bakar beberapa waktu silam yang menunjukkan hasil haplogrupnya adalah G. Begitu juga Abah Setu berkomentar tentang kemungkinan oknum Habib tidak suka dengan kedatangan Paus Fransiskus yang disambut oleh Bapak Joko Widodo, oleh Gus Yakut Khalil Qumas, oleh Profesor Kiai Haji Nasiruddin Umar, dan sejumlah petinggi negara lainnya. Padahal kata Abbas itu, inilah representatif Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dapat menanamkan nilai-nilai toleransi, keramahan, kesejukan, dan kedamaian. Artinya Abbas itu curiga dengan kedatangan Paus Fransiskus ini. Oknum habaib tidak senang dengan adanya kedatangan tersebut. Ini adalah ya kecurigaan dari Abbas itu. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak komentar dari Abbas itu tentang oknum Habib Ba'alwi dalam video berikut ini. Ada lebih dari 40 orang yang bertanya ke Abah minta komentar tentang bohongnya Habib Agus. Nah, inilah sahabat Ba'alwi. Kalau memang sudah darahnya demikian memang susah dipercaya. Dan kalau kita lihat sejarah baik waktu di Yaman maupun di Indonesia, walaupun dia itu adalah sama-sama umat Nabi Muhammad, tetapi pada saat walaupun dia harus pada saat dia bersama Belanda sekalipun, tetap yang dilihat adalah kepentingan. Kalau Anda catat tentang kebohongan Habib ini sejak dari mulai awal tahun 800-an, maka selalu berkhianat tadi sahabat. Maka oleh karena itu Abah tidak aneh kalau tentang kasus Agus Abu Bakar Al-Habsyi ini ujung-ujungnya adalah akan seperti itu. Dan inilah yang harus kita memang hati-hati. Saya setuju dengan Kiai Nur Ihya, memang seharusnya kita husnudon. Betul Kiai, tadi salam hormat dari Abah kepada Kiai Nur Ihya yang luar biasa. Tetapi kata beliau memang susah mereka ini. Tidak bisa dihusnudonin tadi semua. Maka saya pernah membuat sebuah natijah, membuat satu keakal. Maka husnudon pada Habib ini adalah dengan suudon. Karena fakta mereka itu selalu di dalam setiap kesempatan, selalu di ujungnya itu adalah mengkhianati. Mengkhianati bangsa ini dengan kasus PKI, mengkhianati bangsa ini dengan Habib Utsman bin Yahya, mengkhianati bangsa ini adalah pada masa Nasakom tadi semua, di mana adalah para habaib yang tadi semua adalah menjadi PKI di Indonesia. Tapi memang susah tadi semua ya. Kita memang dituntut sebagai umat Nabi Muhammad memaafkan kepada setiap orang. Tetapi kelihatannya untuk khusus untuk mereka, dalil husnudon itu harus dirubah dengan suudon. Husnudon pada Habib itu suudon tadi semua. Karena kalau tidak celaka kita semua ya.
Sebetulnya Abah sudah melihat gejalanya. Abah beda dengan melihat waktu Quraisy Shihab dan Jas Shihab di tes DNA. Dengan Habib Jafar di tes DNA. Yang satu ini Abah agak curiga tadi semua. Walaupun kembali ya sahabat, karena tidak sedikit tekanan dari kalangan mereka sendiri. Karena kalau seandainya di kalangan mereka adalah, tentu mereka juga akan diancam dan lain sebagainya pada saat pengakuan itu. Nah sahabat, secara keilmuan sesungguhnya kasus Habib ini adalah sudah syuhra wal istifadoh, adalah sudah bubar, sudah batal. Tadi Abah teleponan dengan beberapa pengurus NU ya, baik di wilayah maupun bahwa sesungguhnya secara keilmuan saya tantang tadi pengurus PBNU. Saya tantang tadi pengurus ahli Basul Masailnya adalah di PWNU. Kata saya tadi semua, kalau memang betul bahwa masih ijma ulama pembatalan nasab ini adalah belum ijma, saya bilang tolong sebutkan satu saja ulama, baik dari PBNU ataupun dari para habaib sendiri atau dari manapun, yang telah bicara tentang kasus nasab ini. Karena menurut saya Kiai Sukron Ma'mun, Kiai Miftahul Ahyar, bahkan Syekh Ali Jum'ah itu belum berkata apa-apa. Tidak pernah membuat antitesis terhadap tesisnya Kiai Imad. Maka Abah tadi pagi membuat sebuah live, kata Abah, untuk kasus nasab ini secara ilmu sudah selesai. Karena tidak mudah bagi mereka. Pertama harus membuat kitab antitesis yang sama dengan Kiai Imad. Yang kedua harus didukung juga oleh para ahli. Kata Abah tadi kepada orang NU tadi semua. Abah orang NU tadi semua ya. Tapi Abah selalu senang bicara dengan mereka yang memiliki kapasitas keilmuan supaya kita benar-benar adalah muzakarah, adalah betul-betul ilmu. Dan kita bahkan bicara sampai bagaimana saya bilang tadi, kapan penetapan syuhra wal istifadoh itu siapa? Ijma yang mana? Kata mereka ijmanya adalah bil kauli, dengan ucapan. Tadi semua. Tidak dengan ucapan tapi dengan sukut, dengan diam. Tadi semua. Nah inilah persoalan yang saya bilang tadi. Kalau seandainya ada khobariyah, diamnya mereka itu bisa dua kemungkinan. Karena setiap khobar itu bisa benar, bisa salah. Maka oleh karena itulah saya bilang tadi bahwa sesungguhnya hari ini tidak ada ijma yang lebih lengkap tadi semua, dibantu dengan kitab kitab tesis oleh Kiai Imad, didukung oleh ahli di semua lembaga. Kata saya inilah syuhroh wal istifadoh yang sudah ijma yang luar biasa tadi semua. Maka kalau untuk membatalkannya, maka tadi berarti harus ada kitab yang sama dengan yang dibuat oleh Kiai Imad, antitesis, didukung ahli filologi, didukung ahli antropologi. Karena bicara tentang sejarah, bicara tentang histori, itu ada bagian antropologi. Antropologi itu satu lembaga keilmuan yang memiliki kemampuan tertentu. Beda lagi dengan geologi, beda lagi dengan genetika, beda lagi dengan filologi tadi semua. Maka minimal ada 6 lembaga keilmuan yang menjadi ijma bersama dengan kitab nasabnya Kiai Imaduddin. Maka kata saya ini adalah satu kesatuan kesepakatan yang susah dibantahkan tadi semua. Maka sahabat, Abah menyampaikan bahwa secara keilmuan sudah selesai, secara keilmuan. Dan saya yakin walaupun nanti ada debat tanggal 10 di sana itu, apalagi yang akan dibahas adalah tentang sejarah tadi semua. Kalau bicara sejarah tentu ada bicara manuskrip. Bicara manuskrip disitulah harus ada bukti dan bukti yang lain tadi semua. Maka kalau menurut Abah, kasus Habib Agus ini inilah sebagian daripada karakter daripada Ba'alwi. Yang sesungguhnya Pak Karno pernah menyampaikan, salah satu kesalahan umat Islam Indonesia adalah menempatkan, mentuhankan, mengkultuskan individu manusia. Sehingga kata Bung Karno adalah mendekatkan kepada kemusyrikan. Itu Bung Karno sudah nulis di dalam penjara 1 Desember 1933 pada saat beliau di penjara. Beliau menulis surat kepada Hasan, memberitakan kepada mereka hati-hati dengan kelompok ini karena Bung Karno adalah seorang presiden, tetapi juga memiliki kelebihan rohani yang tidak dimiliki oleh siapapun tadi semua. Maka beliau sudah mengisyarahkan sahabat tentang masalah ini. Maka itulah kenapa pada saat setelah kemerdekaan beliau punya rencana untuk memulangkan mereka bersamaan dengan memulangkan sisa-sisa orang Belanda yang masih ada di Indonesia. Tapi saat itu kembali NU itu memang baik, organisasi yang luar biasa, orang-orangnya berilmu dan kemudian selalu tadi tawasud tasamuh tawajunnya itulah
yang selalu menempatkan segala perkara NU itu adalah khairul umur ausatuha. Tetapi persoalannya sekarang ulama yang NU sekarang ini sudah kecipratan tadi semua sudah ada sebagian yang mutanajis tadi semua, sehingga mereka tidak bisa bicara banyak tadi semua ya. Nah inilah yang mudah-mudahan sekali lagi adalah bersabarlah dengan sebuah proses. Walaupun Abah melihatnya sekarang alhamdulillah Kiai Syukron Ma'mun juga sudah tidak terlalu kemudian juga Kiai Miftul Ahyar juga dan lain sebagainya. Jadi silakan sahabat ya, bahwa seluruh kiai yang bicara di Indonesia, baik Buya Yahya, Kiai Syukron Ma'mun atau siapapun, sesungguhnya tidak ada mereka satupun dari mereka yang berbicara tentang nasab, apalagi membahas tentang tesisnya Kiai Imad. Mereka hanya memberikan komen tadi semua ya. Makanya dikatakan inna nasabah mimma yasbutu bitasamui illa ayyasbuta ma yukhalifuh, bahwa sesungguhnya berarti setelah dalil itu keluar dari lisan Kiai Imad menjadikan sesuatu natijah pada kitab pembatalan sebagai tesis pembatalan Ba'alwi, maka sejak itu berarti sesungguhnya ditambah lagi dengan support daripada Kiai Masanem Ali, Kiai Dr. Dr. Sugeng dan seluruh ahli-ahli di bidangnya. Sesungguhnya ini kalau menurut saya Ba'alwi harus mencari profesor filologi lagi untuk membantah Masanem Ali. Ba'alwi harus mencari ahli geologi untuk membantah Dr. Sugeng dan seluruh ulama-ulama yang ada di UIN di mana semua ya, dan juga sebaliknya, termasuk tadi malam saya ada kedatangan dokter alumni Mesir ya. Kebetulan beliau baru pulang dari Mesir dan beliau berkata tentang dikatakan Syekh Ali Jum'ah. Yang dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah itu bukan mengisbat. Beliau sama saja dengan dikatakan Kiai Syukron Ma'mun, Kiai Miftul Ahyar tentang mengomentari tentang ya sudah, kita ngikut saja kepada syuhra wal istifadah, tapi mereka tanpa melakukan penelitian, mereka tanpa menguji, tanpa tasyawur dulu, tanpa tabayun dulu gitu kan tadi. Nah, kemudian sudah membuat kesimpulan tadi semua. Jadi sekali lagi, ini sahabatnya hari ini momen yang indah sebetulnya. Kalau seandainya barangkali saya yakin Ba'alwi itu nggak senang dengan datangnya paus ini. Apalagi Presiden Indonesia, lihat Menteri Agama ada di situ, bahkan imam besar Nazaruddin Umar mencium jidatnya paus itu itu Ba'alwi itu nggak senang itu. Kalau menurut mereka itu musyrik dan lain sebagainya. Inilah sebetulnya hari ini sudah dipertontonkan Islam Nahdlatul Ulama yang rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin. Seperti inilah seharusnya Islam Indonesia, Islam Nusantara yang telah dibangun oleh para pendiri tegak bangsa ini adalah Islam yang penuh dengan rahmat tadi semua. Abbas itu ini termasuk salah seorang penentang nasab yang memang sangat aktif berkomentar tentang perkembangan oknum Habib Ba'alwi di Indonesia. Di akhir video yang barusan kita simak, barangkali prediksi Abbas itu curiga kalau perhatian orang Indonesia berpindah kepada sosok tokoh lain daripada oknum Habib sendiri. Artinya dengan datangnya paus ke Indonesia yang kemudian banyak disambut oleh petinggi-petinggi negara, termasuk juga oleh imam besar Masjid Istiqlal, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Nasiruddin Umar, yang kemudian di situ memperlakukan sangat sekali tawaduknya, artinya menampilkan akhlak-akhlak itu kepada orang yang berbeda agama. Ya, prediksi dan kecurigaan dari Abbas itu bisa saja oknum Habib itu katanya tidak senang dengan adanya hal itu, ya dengan tanda kutip perhatian umat Islam itu berkurang kepada oknum Habib sendiri, justru kemudian berpindah kepada tokoh lain. Nah itu saja teman-teman, kalau ada yang ingin sampaikan terkait dengan komentar penjelasan dari Abbas itu yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.